Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di salah satu lokasi di Dusun Bolonge, Desa Salasae, Kecamatan Bulukumpa, di kediaman Bapak Nur Alam, salah satu petani yang begitu banyak inovasinya dalam hal budidaya pertanian, baik di sektor pala dengan beberapa jenis persilangan kawin silanya, dan seperti kita lihat bahwa di kebunnya ini ada begitu banyak pala yang luar biasa, berbuah kurang lebih 2 tahun, tidak seperti pada umumnya. Dan saat ini beliau lagi fokus pada budidaya ikan lele di beberapa tempat area kolam yang dibuat secara terpisah, karena ini bahagian dari bagaimana mempelajari setiap masing-masing kolam untuk mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan ikan lele tersebut. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu di kebun, dan memang suasana kebun ini cukup sejuk, cukup nyaman bagi para petani dan mungkin juga bagi para pegiat-pegiat desa, para pegiat tanaman. Tempat ini begitu menyejukkan dan menenangkan, bisa membuat pikiran-pikiran kita tenang, perasaan lega ketika sampai di tempat ini. Bagi yang ada di luar sana, jangan melewatkan ketika ada kesempatan bisa berkunjung di tempat ini. Di sini ada banyak ilmu, khususnya di sektor pertanian dan di sektor budidaya ikan lele. Saya ini atas nama Nur Halang, warga Desa Salasae, Dusun Bolonge, budidaya ikan lele. Nakene petani pala sepanjang pala ini umurnya apa 5 tahun Pak. Tapi saya sekarang ku temukannya waktu masuk pandemi bulan 3 uji coba tempel sambung pucuk cangkok tusuk. Ternyata nih yang tusuk ini jari, dan uji coba selama ini 1 tahun lebih pandemi sudah ada berhasil berbuah. Ya. Dari mana kita dapat itu ilmunya soal? Kalau itu soal itu Pak, saya belajar sendiri, karena itu ditekan karena saya pebisnis bibit dulu, cengkeh, merica apa, tapi ditekan kita tidak bisa keluar daerah, misalnya di Bone, karena di Bone pasaranku. Nah, saya tinggal di rumah, saya bosan, akhirnya belajar sendiri. Pergi. Bagaimana ceritanya sampai Bapak kemudian mengembangkan budidaya ikan lele? Kalau ikan lele sebenarnya sudah lama juga Pak, tapi dekat rumah pakai kolam, ya tenda saya pasang selama 3 tahun lebih. Tapi saya itu pada hari itu kebetulan saya dikasih kebun di Bone, saya punya mertua. Akhirnya saya dulu tutup, masuk di Bone, bertanam cengkeh, pala apa. Akhirnya sudah berhasil di Bone, kami sudah masuk 6 tahun. Tidak terlampau aktif, sekali-sekali mami masuk, misalnya 3 kali dalam 1 tahun. Kembali lagi budidaya ikan lele. Inilah ikan lele ini saya kembali lagi bikin kolam, ya, sekitar lebih 40 meter dengan hitungan 6 kolam, ya, 6 kolam. Ya, setelah ketemu teman-teman apa cerita tentang ini, akhirnya ada peluang bibi. Dia bilang saya mau lagi uji coba karena kerja aku memang dulu. Jadi baru-baru ini sudah masuk bibi ikan lele sekitar 11.000. Bagaimana cara pengolahannya budidaya ikan lelenya Pak? Kalau budidayanya ini menurut saya pengalaman, kalau masih kecil dikasih rendah dulu airnya. Iya, kasih rendah.
baik di pembibitan, setelah pindah di pemeliharaan apa, kasih rendah dulu. Setelah besar-besar baru kasih naik lagi. Iya, dan setelah itu ada juga bantuan apa itu mikroba, misalnya kalau berbau ini air kolam. Oh, kasih mikroba Iya, 2 ya? iya mikroba 2. Iya, Gunanya ini mikroba? supaya tidak ada bau kolam ini Pak. Iya, biar misalnya tertutup dulu air, mau diukur air, dikasih umpama misalnya ayam apa tuh, karena itu mesti ada baunya, makanya dikasih mikroba. Bagaimana perlakuan pemberian pakannya Kalau ikan? kalau pemberian pakannya Pak, kita ukur, iya kita ukur. Dan sesuai ini, misalnya ini satu kolam sekian ribu, kita ukur bilang sekian gram umpama itu cara memberinya pakan. Kemudian pada waktunya diatur juga, pagi sesudah salat duhur dengan sore. Tantangan budidayanya ini dari segi serangan hama baik binatang melata. Kalau ini masalah hama, misalnya ini biawak, makanya dikasih dari di atasnya. Ya, kemudian misalnya yang sekitar ini karena masih ada ini banyak ini coklat apa tuh, kita beri racun di luar. Iya, begitu. Kalau tantangan yang keduanya, misalnya air terlampau keruh harus kita jaga, jangan juga kasih turun dulu ikan lele, tunggu jernihnya, yang begitu. Oh, kalau dia keruh, Misalnya karena ini ikan sudah stres, dikasih pindah dari kolam satu ke kolam yang lain, terlampau keruh, stres lagi sampai di situ air keruh. Nah, itu biasa tantangannya juga banyak mati, dan kelebihan makanan juga. Iya, makanan kelebihan makanan, makanya kita itu kalau memberi makanan hambur sedikit-dikit. Setelah mulai ada sisa, kita stop sudah itu Pak, makanannya. kalau dari segi penyakit, Kalau segi penyakit, saya belum dapat pastinya itu ya. Belum pasti bilang penelitian begini apa penyakitnya apanya tuh. Iya, karena sementara berjalan lagi ini, makanya banyak petanya ini Pak, saya bikin. Bukan tidak mampu gali yang luas, tapi banyak petanya supaya di situ kita belajar sendiri lagi. Bilang penyakit ini kah, macam mana warnanya kah. Makanya saya buat peta banyak. yang mempelajari Iya, mempelajari dulu. Iya, walaupun luas begini, kalau luas satu kali tidak ditahu bilang ini macam mana penyakit di situ. Apa sebabnya mati ikan, iya kerupa atau macam mana. Nah, makanya saya ada ukurannya, misalnya 2 kali 9, 3 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 4, begitu. Iya. Apa yang menginspirasi Bapak sampai melakukan kegiatan budidaya ikan lele ini? Di saat banyak para warga desa di sini kan lebih banyak beternak sapi dan sebagainya. Begini Pak, kalau masalahnya itu saya berminat begini, misalnya saya sudah tenaga agak berkurang, sedangkan kita ini dibanding ini ternak sapi kan pengambilan rumput apa lokasi pun agak kurang karena sudah bernaung, tidak ada tempat untuk menanam rumput untuk memudahkan ternak sapi. Kalau ini mudah-mudahan Tuhan merestui saya usahaku, satu kali kerja keras, misalnya waktu bikin di kolam, ya waktu bikin di kolam, setelah itu sisa dipelajari, ya. Karena saya nih sebelum ambil bibit ikan pas sudah ketemu warung-warung yang khusus ikan lele, ya, dan sudah sanggup artinya artinya sudah siap untuk pemasaran. Makanya saya berani bermodal begini untuk pelihara ikan lele, dan sudah ada juga pemasukan teman-teman. Kalau misalnya kalau Tuhan mengizinkan ini usahaku, sanggup juga membawa kalau sore-sore untuk pasarkan.
Berarti pasarnya sudah siap. Iya sudah siap, seandainya belum siap Pak, mungkin begitu 3.000-an untuk kalau seandainya belum ada siap untuk pemasaran. Bagaimana dengan perencanaan tentang wisata mancing ikan lele? Insya Allah tahun ke depan kalau misalnya sudah 2 jenis di sini, karena saya juga rencana budidaya ikan lele sama nilang, mungkin saya usahakan di sini tempat wisata alam ya, mancing ya begitu. Apa harapan tak kepada pemerintah sebagai petani budidaya ikan lele ke depan dalam mengembangkan usaha yang Bapak jalani? Mudah-mudahan pemerintah betul-betul saya naria usahaku dan membantu apa yang saya usahakan untuk mengembangkan usaha ikan lele di tempat ini. Saya coba merantau di negeri orang, misalnya Malaysia, tapi masuk 6 tahun di negeri orang, memimpin lagi orang. Apa kalau saya bangun kalau pagi jam 5, setelah berkumpul di tempat kerja, saya selalu sarankan kepada teman-teman, bilang kalau kita ini berpikir begini, selalu ikut ditelunjuk orang yang besar. Marilah kita berpikir dalam-dalam. Andai kata di kampung kita sendiri berusaha begini, setengah 5 subuh kita bangun, bekerja sampai jam 1 siang, mungkin melebihi penghasilan daripada di sini. Ayolah kita berpikir dan betul-betul kerja untuk mencari tambang untuk kembali di kampung. Karena di kampung banyak juga potensi yang mau kita kelola. Apalagi kalau kita memiliki kebun sendiri. Tidak bakalan juga teman-teman saya ini tidak ada kebunnya. Halo, mari kita betul-betul bekerja untuk berusaha mencari tambang untuk pulang di kampung sendiri, untuk misalnya kita kembangkan sebagai usaha orang tua, karena orang tua dulu tidak pintar, belum ada usahanya misalnya tanam pala, cengkeh apa, hanya yang dia tanam pada orang tua kita di kebun hanya jagung. Jadi marilah kita kembali kelola bersama usaha kita. Panen di bulan 5 berarti masuk 7 bulan sudah ada naik 3 kiloan. Kalau misal kita pikir-pikir itu, misalnya tanam 1.000, kalau naik 3 kilo atau 2 kilo berarti sudah ada harga 14.000 satu buah. Kalau ada 1.000 kali 14.000, berapa memang kita pendapatan hanya sekian bulan saja. Pemuda di Bulukumba ini, khususnya desa Salasae dan Dusun Bolonge, untuk berusaha atau kembali kita istilahnya merantau dalam kampung sendiri. Misalnya contohnya saya pernah tinggal di dusun Batu Tujuh, merantau istilahku masuk di Dusun Bolonge, masuk di kebun. Pikiran dan tindakan. Untuk kita generasi muda, kalau kita masih kuat merubah pikiran dan tindakan, apa yang bisa kita kembangkan di kebun dan belajar sendiri kita di tanaman. Dengan catatan harus fokus mengenali dan dengan fokus untuk mengenali sejenis tanaman yang mana bisa kita misalnya kita kawinkan supaya lebih cepat lagi berhasil. Misalnya karena apalagi sekarang ini sudah ada tanaman misalnya kita belajar sendiri tanaman, misalkan kita kawinkan atau hasil misalnya ini saya sudah ceritakan lagi tadi bilang ada 3 jenis saya perhatikan di pala. Sambung putus, samping tusuk. Alhamdulillah yang tusuk sekarang berhasil dan
begitu 2 tahun lebih sudah berbuah. Dan itulah kita diharap karena bertanam, bercocok tanam, apa yang kita butuhkan adalah hasil dengan izin Allah.